kecuali di masjid. Maksudnya ketika sholat di rumah maka dia tidak ada pahala baginya. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, barang siapa senang untuk berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, ini orang beriman, hendaklah menjaga sholat 5 waktu setiap kali mendengar panggilan untuk mengerjakannya. Sesungguhnya Allah menyariatkan sunnah atau petunjuk, sunnatul huda bagi Nabi kita, dan sholat jamaah itu termasuk salah satunya. Andai kata kalian mengerjakan sholat di rumah seperti sholatnya orang yang ketinggalan di rumahnya, berarti kalian telah meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian meninggalkan sunnahnya, niscaya kalian akan tersesat. Kalian semua telah melihat tidak seorang pun di antara kita meninggalkan jamaah kecuali ia adalah seorang munafik yang tampak kemunafikannya, atau orang yang sakit. Nah, jadi kalau enggak munafik mesti sakit. Sesungguhnya telah ada seseorang yang dipapah oleh 2 orang, diberdirikan di shaf atau di antara sampai ke masjid untuk dapat mengerjakan sholat berjamaah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah di masjid itu termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hukumnya sunnah gitu loh ya. Sunnah Nabi dan hukumnya sunnah itu berbeda. Kenapa kok gitu? Karena di zaman Nabi orang yang tidak sholat ke masjid itu pasti kalau nggak orang munafik mesti sedang sakit, nah gitu. Bahkan ada sahabat Nabi ketika dia sakit itu harus dibopong 2 orang laki-laki diantar ke masjid, itu ada. Padahal kita nggak ada yang dibopong sampai sini ya. Bisa sendiri semua. Alhamdulillah. Apalagi kalau bisa berarti harus ke masjid. Lebih-lebih ini hadis untuk laki-laki, wajib usahakan untuk menjalankan ini. Rabi bin Haisam adalah seorang laki-laki yang telah lumpuh. Begitupun ia keluar untuk mengerjakan sholat jamaah dengan dipapah oleh 2 orang. Seseorang berkata, wahai Abu Muhammad, Anda termasuk orang yang mendapatkan rukhsah keringanan untuk mengerjakan sholat di rumah. Anda mempunyai udzur. Benar apa yang kalian katakan, jawab Rabi. Tetapi aku mendengar muadzin menyeru, yakni muadzin azan, nah gitu loh. Mari menuju sholat, mari menuju kemanat, hayya ala shalah, hayya ala falah. Barang siapa yang mampu menjawab seruan itu, hendaklah menemuinya walaupun harus merangkak gitu. Jadi kalau dengerin azan maka dia harus datang meskipun dalam keadaan merangkak. Dia ke masjid santai jalan ya. Berarti lebih wajib gitu. Ini yang lumpuh saja itu tetap datang dia. Mungkin jangan saya kisah terus ya. Dia dibawa ke masjid. Hatim Al-A'sam menuturkan, sekali saja aku tidak mengerjakan sholat berjamaah. Abu Ishaq Al-Bukhari mendatangiku bertakziah, hanya dia seseorang. Padahal seandainya salah satu anakku meninggal, pastilah lebih dari 10.000 orang bertakziah ke rumahku. Ya, bagi kebanyakan orang musibah din memang lebih ringan daripada musibah dunia. Ya, jadi gini, Hatim bin Al-Asam pernah meninggalkan sholat, langsung ditegur, didatangi oleh Abu Ishaq Al-Bukhari. Jadi langsung dikunjungi. Kenapa? Karena apa kok nggak ke masjid langsung seperti itu? Nah, padahal maksudnya apa? Kalau sholat ini nanti kaitannya dengan orang menyolati dia ketika takziah gitu loh. Ini penting. Kalau orang nggak sholat ke masjid ya nggak perlu disolati di masjid apalagi. Sebagian salaf berkata, tidaklah seseorang itu kehilangan kesempatan untuk sholat berjamaah kecuali karena dosa yang telah dikerjakannya. Nah ini penting. Salah satu salaf berkata seperti itu. Kalau seseorang kehilangan kesempatan untuk sholat berjamaah, pasti karena dosa yang telah dia kerjakan. Jadi nek wong biasane ora makan masjid kuwi dosane akeh mesti. Na'udzubillah min syarri dzalik.
Kadang kita juga meninggalkan sholat ke masjid ya, dengan berbagai alasan, dengan berbagai sebab. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang meninggalkan sholat ke masjid. Kita usaha minta sama Allah kemudahan untuk berangkat ke masjid dalam sholat-sholat jamaah kita, dalam sholat-sholat fardu kita. Ibnu Umar mengisahkan, suatu hari Umar pergi ke kebun kurma. Sepulang darinya orang-orang sudah mengerjakan sholat asar berjamaah. Umar pun berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku ketinggalan sholat jamaah. Saksikanlah bahwa kebun kurmaku aku akan jadikan sedekah bagi orang-orang miskin. Semoga menjadi kafarah atas apa yang telah dilakukan oleh Umar. Jadi Umar sampai melakukan seperti itu. Dia pergi ke kebun, kita wis asar mulih. Pak Nena wong-wong wis mulih kok jamaah sholat asar. Langsung dia bilang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku ketinggalan sholat jamaah. Dan saksikanlah bahwa kebun yang menyebabkan diriku ketinggalan sholat jamaah, itu aku akan sedekahkan untuk orang-orang miskin. Semoga itu menjadi kafarat, menghapus dosa karena meninggalkan sholat jamaah. Ya, ini contoh dari Umar ibnu Khattab. Dewi ninggal ke sholat karena apa? Ya Allah ya Rahman. Iman kita belum sehebat mereka, tapi kita harus usaha supaya kita juga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal penekanan untuk mengerjakan sholat isya dan subuh secara berjamaah lebih dibandingkan yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna asqalas sholati 'alal munafiqina sholatul isya'i wa sholatul fajri. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Sesungguhnya sholat yang dirasa paling berat oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka tahu pahala yang ada pada keduanya, niscaya mereka akan mendatangi kedua sholat tadi walaupun dengan merangkak. Jadi sholat isya dan sholat subuh ini yang paling berat untuk orang munafik. Tapi orang munafik nggak tahu pahalanya, makanya dia malas-malasan. Kenapa mereka malas? Ya tadi nggak kelihatan orang atau masih tidur gitu. Makanya sholat paling sedikit jamaahnya subuh biasanya. Nah, makanya harus ditekankan di sini. Kalau dikatakan munafik ya naudzubillah min syarri dzalik. Kalau kita berat melakukan sholat subuh, lah itu berarti jangan-jangan kita orang munafik lah gitu. Nah, kalau munafik beneran ya berarti masuk dalam neraka meskipun ngaku muslim, meskipun sholat maghrib, meskipun sholat duhur. Kalau enggak sholat subuh berjamaah, ya itu cirinya munafik. Nah, naudzubillah min syarri dzalik. Ibnu Umar berkata, jika ada seseorang di antara kami yang meninggalkan sholat isya dan subuh berjamaah, kan kami berburuk sangka kepadanya bahwa ia telah menjadi dia menjadi seorang munafik. Jadi sampai Ibnu Umar mengatakan seperti itu, langsung buruk sangka. Padahal kita kan nggak boleh berburuk sangka. Lah nek bentino masa ora oleh berburuk sangka. Nah kecuali pisan tok lah, mungkin lagi lorong ngono wae. Husnudzon kan gitu kan. Kan boleh kalau dia sedang sakit tidak berangkat ke masjid. Nah, kita husnudzon boleh, dia akan tidak berangkat ke masjid itu nggak apa-apa kalau dia sakit, ada udzur tadi. Tapi kalau nggak ada udzur kok atau dilakukannya tidak melakukan sholat jamaah isya dan subuh kok tiap hari, yaitu Ibnu Umar bersuudzon sama dia. Boleh orang suudzon kepada orang yang memang jelek gitu, harus suudzon, harus hati-hati. Karena gini, kalau kita memang diperintahkan untuk husnudzon, iya. Syaratnya tadi kalau memang dia orangnya baik dan pantas untuk dihusnudzoni. Lah bagaimana kita mau husnudzon kepada orang jelek, kan nggak mungkin kan gitu aja. Nah,
Nah, ini pun juga baru saya sampaikan sama murid-murid saya. Lah mosok karo koruptor ya husnudon kan ya ora mungkin ta ya. Kan gitu kan. Koruptor korupsi 271 triliun loh. Ya Allah ya Rahman. 271 triliun. Penjara berapa tahun? Berapa tahun? 3 tahun. Penjara 3 tahun dan denda 5.000. Kurang ajar ternyata. Masa Arab husnudon sama orang seperti ini kan gak mungkin. Sama koruptornya mungkin husnudon, sama hakimnya gak mungkin kita husnudon. Bodoh banget itu. Sampai saya ngecek sama teman-teman, sama muridku, sangu pira le, plewu lah, bayar ana 5.000 le ana le. Kurang ajar tenan ini. Ya, apakah dengan orang seperti ini kita husnudon? Ya nggak bisa gitu loh. Begitu pula orang biasa mencuri, masa kita husnudon sama dia, dia masuk diem-diem, masa kita husnudon? Kan nggak mungkin. Martamu iki husnudon. Wong arep ngene aku iki, wis dia malah berat. Nggak bisa. Atau terkadang kita juga mendapati saudara-saudara kita yang biasa utang tapi ora bayar. Nah, atau udah denger kayak utang ono ora bayar, utang ono ora bayar. Nek utang ono ora bayar mung pisan tok ngono kuwi mungkin rene sing krungu nih, rene sing ngerti. Tapi nek ning dindi sampai dia utang ora bayar, masa kita husnudon sama dia kan nggak mungkin. Nah, gitu loh. Jadi husnudon sama orang-orang yang memang baik ya silakan, tapi kalau orang yang jelas jelek ya jangan husnudon, nggak bisa. Sampai di sini ada yang boleh tayangkan? Pagi tadi saya ditanya murid saya, Pak, saya di rumah di kampung itu sering banget dibengoki sama orang, suruh sholat, makan masjid, sholat. Tapi sing ngakon kira sholat Pak. Guyu guys. Iya, kok enak ini ya. Sampai murid saya tanya gitu. Terus gimana Pak? Bingung ngejawab, iya nih. Dia kan mesti lebih tua kan gitu kan biasanya. Iya. Ya tak gojeki wae ngene wae le. Sesuk ning ngono kuwi bali mulai njiko kaca. Njiko kaca bar ki wong mesti kan bengok ning ae salat. Maca Pak ngakak ape to muridku. Lah jenengan ra salat kok kon salat piye ngene lho. Ya Allah ya Rahman. Yaitu sampai pagi tadi ditanya seperti itu tentang sholat. Ya Allah ya Rahman. Yaitu fakta, bahkan jangankan orang lain, orang tua pun yang kadang nyuruh anaknya untuk sholat, dia nggak sholat ya gitu loh. Jadi nyekolah ke anak nih gun sekolah sing gen iso ngaji, tapi pak ora gelem ngaji. Jadi di sekolah kene gun sekolah sing larang gen sholat ning masjid, gen sholat sekolah Islam, tapi pak ora sekolah ora sholat ngono lho. Ya Allah ya Rahman, piye ngono kuwi. Itu kan ada orang-orang seperti itu. Lebih anaknya arep bantah ya ora iso, ada itu perintah Allah. Tapi nek orang nglakoni kok ya dosa, nek nglakoni kok ya wagu ngono, sing ngakon wong ora salat ngono. Ya itu pun juga akan berlaku ketika orang tua ngelarang anaknya merokok, aja ngerokok tapi karo ngene. Wes. Kan udah bagus ya. Ya iso piye ta ya. Ya mungkin anakmu ya mesti tiru jenengan ngono wae. Jadi ini karena anak itu pasti akan meniru semua yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau kita pengen anak kita soleh ya kita harus jadi soleh. Pengen anak solehah ya kita harus jadi solehah gitu. Karena anak niru gitu loh. Kan mungkin pernah saya sampaikan di sini kaitan dengan sholat. Anak saya itu serasa takjak di masjid nanti aku bersalin mau kemana Pak? Mesin ikut. Ada umur 3 tahun. Ya ora ketang ning masjid salate ya sak rakaat bar ku mlayu. Lah yo wis dah cilik.
hal yang wajar gitu loh. Tapi kan saya nggak harus nyuruh gitu loh. Kalau kita sampai nyuruh kan bisa jadi kita harus introspeksi gitu. Ini penting. Nah, bahkan kalau bapaknya nggak ada lagi nih misalnya maghrib isya, lihat ibunya sholat wudhu, dia melu wudhu. Ibunya jalan sajadah yang gelar sajadah, mau kena yang gue mau kena. Mau kena saya mana nangis sih, ibunya sarap sholatnya ditarik sih. Mana mau kena saya ngono. Yo nganggo mau kena ngono terus sholat, ya kita sholatnya saat rakaat melayu balik neh sholat meneh. Karek salam wis tahiyatnya lagi jejere. Melu itu salam ya Allah ya Rahman pinter. Jadi ini penting. Terutama kaitan dengan berangkat ke masjid pun juga harus dicontohi, terutama bapaknya. Penting hal yang seperti ini. Cukup selesai bab tentang dosa besar meninggalkan sholat. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Begini Ustaz. Kalau saya perhatikan, ini memang diajari saja itu tidak bisa manusia itu. Jadi tetap ada panutan. Yang ditiru pasti ada. Nah, kalau saya melihat di lingkungan kita ini, besarnya Indonesia, itu arti korupsi tidak tahu. Sudah, saya percaya tidak tahu. Koruptor itu karena ketangkep. Jadi pelakunya itu. Tapi korupsi semuanya. Sekarang orang punya kerja, jalan ditutup, ya korupsi jalan. Udah korupsi itu di HI sendiri. Apalagi tanpa izin adalah begitu. Ini tanah negara ditanami, dipakai untuk rumahnya sendiri. Ini sebenarnya ya korupsi itu. Karena definisi korupsi itu kan bias. Jadi pemahamannya beda-beda. Taunya itu pegawai pakai duit. Padahal kan enggak. Semua korupsi waktu, korupsi apapun lah. Sekarang enggak beli tapi dikatakan beli buat kwitansi, katakanlah begitu. Nota. Nah, jadi perlu panutan. Ekstrimnya lagi, yang sering untuk contoh itu hanya korupsi, ketangkep jadi koruptor. Tapi panutan tokoh agama yang pelecehan kemarin baru saja saya dengar di Sragen itu kan udah luar biasa. Pondok pesantren khusus putri. Ini kan merinding lagi. Ini kan perlu panutan menurut saya nih, Ustaz. Jadi kalau tadi cerita yang begini begitu, kebetulan jarang pengajian begini. Jadi kayak ini tuh gimana caranya supaya ini tersampaikan oleh orang-orang yang itu. Apakah tokoh-tokoh sini perlu silaturahmi, kita ngomong-ngomong. Saya sampai berpikir yang paling sederhana itu apa? Paling tidak lingkungan gitu. Gitu Ustaz, terima kasih. Pagi tadi ketika saya membahas tentang korupsi dan hukumnya itu ada cuma 3 tahun dan 5.000. Terus saya tanya sama murid-murid, rela nggak rela? Duk, kamu rela nggak ada orang seperti ini ngambil uang segitu 271 triliun? Berarti kalau dibagi manusia penduduk Indonesia uang per orang 1 juta minimal, kan gitu kan? 271 triliun berarti dibagi 270 juta, nah kan ya tiap orang 1 juta kan gitu minimal. Gue orang gagas miskin kok kaya kok kecil besar laki atau perempuan semua dapat tuh, nggak harus pegawai, semua dapat 1 juta 1 juta. Lah ngono kok dikorupsi sak uang dokter balasannya cuman 3 tahun 5.000. Kamu rela nggak? Nggak ada yang rela pasti kan itu. Tapi gini loh, orang-orang seperti ini itu juga bisa jadi karena andilnya diri kita. Ngono toh Pak, lebih. Karena andilnya rakyat-rakyat kecil itu. Kok gitu bagaimana? Karena yang milih pemimpinnya itu kan dulu kita juga kan gitu. Bahkan kaitan dengan pemilu sampai menang misalnya, NS menang. Lah sing milih sapa? Kan ngono. Sing milih tetap rakyat kecil. Rakyat kecil milih. Akhirnya karena dia terpilih, dia ngutus bawahannya, milih bawahannya, milih ajudannya dan seterusnya, menteri-menterinya, DPR-nya dan seterusnya, terutama menteri dan lain sebagainya. Dia kan bisa milih.
reshuffle bendino ya sak-sake kan ngono. Lah itu yang milih jadi pemimpin siapa? Yaitu masyarakat bawah juga. Yaitu kesalahan ada pada diri kita. Makanya harus dipilih dan dipilah mana yang memang kira-kira akan korupsi, mana yang kira-kira orangnya baik, solih mana. Lah ngono loh. Bahkan saya kasih contoh kemarin pemilu ada 3 kandidat, ya bisa dilihat semuanya, track recordnya ada semua, kita bisa lihat. Lah taunya dia korupsi atau enggak bagaimana? Ya dia kira-kira sekolah yang ngendi, track recordnya sebelumnya di mana, kerja apa yang dia lakukan, ada skandal korupsi enggak, atau barangkali di KPK namanya udah disebut tapi ditutup misalnya, atau yang lain sebagainya. Dia baik enggak, dia soleh enggak, ketahuan semuanya. Ya terkadang orang enggak lihat seperti itu. Jadi dilihat dari orangnya bisa, nanti begitu pula saya kasih PR anak-anak itu. Coba dicari partai terkorup di Indonesia. Langsung ting celebung. Aku ora butuh celebunganmu. Aku butuh fakta dan data. Pakai data, harus riset. Silahkan cari, besok ketemu lagi. Partai ini Pak. Anunya kapan? Risetnya kapan itu? Risetnya emang berapa dia korupsi? 300 miliar. 300 miliar sithik. Sing korupsi 271 enak guru 300 miliar. Iya kan akhir-akhir ini KPK dipelemahkan kan gitu. Hal yang seperti ini harus disampaikan supaya apa mereka tahu. Supaya mereka nanti harus kritis dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi ini saya sampaikan untuk abang. Jadi sebagai contoh bahwa korupsi itu memang yang besar sing ngono kuwi, tapi sing cilik-cilik penyebab adanya korupsi ya dari diri kita, dari hal yang kecil kok. Suap menyuap itu udah biasa, bahkan pemilu itu biasanya pakai money politik kan gitu. Itu pun juga penyebab nanti adanya korupsi kan dari situ. Kalau kita menerima itu dan akhirnya mereka akhirnya terpilih, berarti kita ikut andil dalam korupsi itu. Jangan marah gitu lah. Ketika ada orang korupsi. Jadi naudzubillah min syarri, hukum di Indonesia memang seperti itu. Nyolong motor gebuki sampai benjut kabeh. Kuwi durung neng penjara. Durung lapor ke polisi, durung neng penjara. Bahkan ada yang dibakar, ada yang dan seterusnya. Lah bareng korupsi segede itu dia masih senyum-senyum. Kan gitu. Dan cuman penjara sekian, belum lagi nih Agustus remisi ngono kurang ajar tenan. Wis gor semono diremisi. Bebas lah. Setelah bebas ngono kuwi ya nyalek meneh ya ketompo meneh piye. Berarti masuk lagi itu banyak sekali berita tentang itu. Selagi kita mau kritis ya kita nggak mungkin milih orang-orang seperti ini. Terkadang yang kritis ya wong sing mau belajar ngono tok, tapi nek wong pada umumnya arep belajar piye Pak golek pangan wis entek wektune. Nah iya setelah itu pokoknya DKI pilih ngono. Padahal itu tadi yang terjadi seperti itu. Banyak kali orang yang sudah masuk penjara gue dapat remisi, baru gue selang beberapa tahun nyalek meneh, dadi meneh. Itu terjadi, silakan cari bukti dan faktanya banyak itu. Saya enggak cuman sekedar omong kosong. Yang seperti itu kita enggak pada tahu. Nah, selain itu, tadi kaitannya dengan kejelekan itu memang menyeluruh. Syariat Islam ini berlaku untuk semuanya. Bukan cuman untuk orang jelek saja. Orang baik itu juga enggak boleh melakukan kejelekan ngono loh. Sampai ustadz kok cabul, ya nggak boleh husnudon sama dia, nggak boleh. Bahkan terjadi saya di kampung saya, masjidnya rodok ngomahku rodok ngalor mengitan sidik. Itu masjidnya sering didatangi oleh ustadz besar. Pernah suatu kali, siapa namanya? Saya langsung sebutnya aja karena itu kebangetan. Saya nggak senang seperti itu. Anaknya Kiai sejuta umat aja Pak Zainuddin MZ loh.
Anaknya ada MZ-nya juga tuh, siapa namanya entah. Dia pernah datang ke kampung saya Demaan sana, ke masjid. Dia ngisi kajian ya, biasa bagus kan. Nah, terus setelah itu dia buka donasi, intinya entah untuk apa, entah untuk apa atau apa yang lain sebagainya. Terus bahkan untuk bukanya itu caranya bagus. Siapa yang siap untuk sedekah 2 juta, nanti tak kasih Al-Qur'an ngono jarene. Lah duitnya reneng ora apa-apa, saeneke sing nggone 100 ya ora apa-apa, tapi bar kuwi nanti transfer di sini ya dan seterusnya. Kan bagus tuh. Nah setelah itu kan banyak yang perempuan juga datang. Lah perempuan disalimi, ya Allah. Itu awalnya saya nggak tahu acara itu. Terus paginya itu ternyata teman saya yang rumahnya daerah situ juga itu ikut gitu loh. Masa ustadz ngene iki, masa ustadz salaman karo cewek-cewek ibu-ibu gitu itu. Ya Allah ya Rahman, terus foto-foto. Nah, saya nggak bisa husnudzon sama orang seperti ini. Itu salah. Lebih itu syariat kok malah dilangkai. Nabi nggak pernah sama sekali, meskipun berbaiat itu nggak pernah salaman nyentuh wanita yang bukan mahramnya. Masa sekelas dia, setenar dia, anaknya yang kiai kondang, masa seperti itu? Nggak bisa ditolerir hal-hal yang seperti ini. Dan kalau seperti ini ditolerir terus, akhirnya ya ngono ki mau. Ngerti-ngerti ustadz cabul ning pondok ngono. Ya kenapa? Karena hal yang sekecil itu ditolerir. Jadi hal yang sekecil ini harus diperhatikan. Syariat itu harus diperhatikan benar-benar. Jadi Aisyah sendiri mengatakan bahwa Nabi itu nggak pernah memegang lawan jenis. Bahkan meskipun mereka ketika berbaiat itu biasanya kalau laki-laki kan kayak baiatnya di sawaman gini, baiat gitu. Sumpah setia, janji setia dengan Nabi, menjalankan syariat dan seterusnya. Banyak hadisnya, banyak, pasti berjabat tangan. Tapi kalau perempuan berbaiat, ya silahkan berbaiat, tapi Nabi nggak berjabat tangan, gitu loh. Itu sekelas Nabi, mosok pengen kiai kondang oleh salaman, ya iso. Nggak ada tolerir kaitan dengan ini, nggak bisa husnudzon dengan kaitan dengan ini, lah gitu. Ini yang harus difahami. Kenapa? Karena ini nanti kalau yang kecil ini ditolerir terus ditekne, akhirnya cipiki barang, ngejak foto, kan ngono toh? Akhirnya ya ning pondok ya naudzubillah. Begitu loh. Saya nggak bela ustadz atau kiai yang cabul seperti itu, saya nggak akan bela. Nah, dan kalaupun butuh di suudoni harus. Kalau memang jelek ya di suudoni dan kalau perlu ditegur secara langsung. Bahkan saya pun boleh ditegur kok, saya nggak akan sakit hati. Kalau saya seperti itu. Nah, paham nggih sampai sini ya? Nah, jadi kaitan dengan korupsi silahkan tegur. Siapapun nyogok KKN aku podo kabeh kowe. KKN undang-undangnya enek tapi dengan berbagai alasan dimanipulasi. Orang kan yang milih masyarakat ya ngerti. Tapi nek kok diketok palu boleh lah ya, akhirnya kan boleh. Ya tetap dipilih lah. Nah sing sembako kuwi. Paham ya sampai sini ya? Saya jadi ingat tadi pilpres kemarin itu tokoh-tokoh agama yang begitu kuat, gitu kan, itu panutan. Itu jabat tangan kayak gitu, foto-foto saya begitu nih. Nah itu menyayangkan sekali, apalagi ini ditambah anaknya Jainuddin ini. Anaknya Jainuddin kalau saya topnya karena cuma pinter ngomong, jadi kondang dari bapaknya. Kalau isinya saya kira juga aja. Gitu, tapi pandai berbicaranya. Itu kemarin itu saya ingat ke pilkada aja, jabat tangan gitu sampai mungkin itu lupa, atau yang pihak perempuannya juga sama-sama lupa, nyerobot aja, desel selfie itu tuh. Ya, ya itu fakta, makanya kita harus hati-hati nih. Kaitan dengan syariat ini ya tetap dimanapun, kapanpun tetap berlaku. Jadi ora nek kaitan iki pas
wong akeh apa ora wong akeh, itu tetap berlaku. Bahkan nanti kaitannya dengan umroh haji itu loh. Itu ketika tawaf itu kan ya kita usahakan untuk tidak nyenggol, kan gitu toh. Kalau nyenggol memang terpaksa, ya mungkin ada ulama yang membolehkan, tidak batal wudunya, ini gitu kan, atau tidak dosa gitu. Tapi bukan berarti terus kita wah ayo senggol, wah kurang ajar, berarti kan jeneng nggak khusus untuk tawaf kan gitu tuh. Jadi sampai bukan cuma ketika ibadah, buat apa rame ketika seperti tawaf itu ya tetap kita harus hati-hati gitu loh. Jadi ora gor pas sholat, ora gor pas pengajian, bahkan nanti kaitan dengan jagongannya apa? Resepsi itu ya kalau bisa usahakan laki sendiri, perempuan sendiri, begitu. Biar tidak terjadi percampuran terus akhirnya ya singgah seno, singgah sini dan lain sebagainya. Jadi hal yang sekecil ini harus diperhatikan. Jadi sesuatu yang jelek itu sesuatu yang jeleknya parah itu dimulai dari kejelekan sedikit yang dianggap biasa. Oh ya wis akhirnya ya maksiat sing gede ngono lho. Terutama kaitan zina itu kan ayatnya wala taqrabuz zina, jangan kamu deketi zina. Kan gitu. Kenapa nggak boleh deketin? Maksudnya ini yang hal-hal yang menyebabkan diri seseorang itu sampai terjerumus pada zina itu kan banyak. Nah, hal-hal seperti itu harus ditutup semuanya, nggak boleh dilakukan. Bukan zinanya saja, tapi semua yang menjurus pada zina itu harus tertutup semuanya. Jadi hal yang seperti ini perlu disampaikan, perlu ditekankan sehingga kita tahu benar-benar mana dosa, mana tidak. Bahkan mungkin pernah saya sampaikan di sini. Saya pun ketika di sekolah, kan biasanya sekolah ada guru nyambut murid-murid gitu kan, salaman biasa. Seperti itu. Saya piket ya piket. Ya, waktu piket ya piket, tapi kalau laki-laki ya tak salamin ya wedok ya tangene kita wis. Sampai SMP ya harus dikasih tahu, mereka harus supaya mereka terbiasa. Orang mungkin harus salaman, bahkan wis lulus berarti yang biasa lulus sampai sana nanti ambil jasa atau yang lain sebagainya keperluan mereka. Setelah itu temu saya mau saliman, saya ingin itu berarti lagi lali yang ya ora apa-apa. Tapi kan ini pembiasaan. Ya, jadi hal yang seperti ini harus diperhatikan. Ngoten nggih. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya izin mencermati apa yang disampaikan Pak Adianto tadi. Barangkali menurut saya ini juga penting bahwa kaitannya dengan berbagai macam kasus utamanya korupsi ini mungkin banyak merebak diawali dari lingkungan masyarakat. Karena kalau saya apa yang disampaikan Pak Adianto tadi, saya kira awal yang bagus bahwa perlu kita mengawali dari perbuatan anti korupsi itu dari lingkungan. Mungkin juga utamanya membawa misi agama, mendasari atas keagama, terus kemudian juga didukung dengan suatu budaya malu dan sebagainya. Karena mungkin negara-negara non-muslim seperti di Denmark yang hampir-hampir mungkin Islamnya itu minim sekali itu, dan juga Jepang itu justru mereka hampir-hampir tidak ada atau anti korupsi. Mereka merasa mempunyai beban kepada anak cucunya nanti jangan sampai meninggalkan suatu peninggalan yang negatif, khususnya untuk korupsi. Nah, misalnya kita tadi kalau diawali dari lingkungan, misalnya kita juga
yang utama juga membawa misi dakwah Islam dan dimuliakan dengan budaya yang baik. Kemudian kaitannya dengan korupsi ini apakah bukan merupakan suatu puncak dari atau kumulatif daripada penduduk bangsa Indonesia yang sudah terlanjur tadi di sini masalah perbuatan yang seakan-akan sudah biasa atau mungkin sudah budaya lah, sehingga mungkin ditunjang dengan didasar dengan Islam tadi ditunjang dengan suatu budaya yang rasa malu untuk korupsi. Kemudian mungkin Ustadz lebih tahu, ini juga sepertinya apa yang disampaikan atau difirmankan Allah, saya pernah baca tapi apa itu surat dayanya agak lupa, barangkali Baqarah atau apa itu ya, bahwa Allah itu akan menjadikan suatu pemimpin dari kalanganmu sendiri. Sepertinya kalau yang setahu saya, kalau saya tangkap seperti itu, berarti kalau ada pemimpin yang tadi katakanlah korup atau pemimpin tidak amanah dan sebagainya, itu juga merupakan pengejawantahan daripada masyarakat yang kumulatif yang berbuat korupsi tadi. Dan mungkin sedikit terkait dengan korupsi tadi, sedikit saya sampaikan, sepertinya korupsi itu sebenarnya tidak semata yang dijerat itu mereka harus melakukan pengambilan uang semata. Itu tidak seperti itu ya, walaupun itu include di dalamnya, tapi suatu perbuatan yang berdampak pada suatu kerugian negara itu sudah masuk kategori korupsi. Nah, saya teguran tidak mengikuti apakah contohnya tadi yang 217 triliun itu mereka ambil atau perbuatan mereka yang sebenarnya tidak harus disengaja. Tidak disengaja pun kalau mereka itu melakukan suatu perbuatan yang bisa berdampak kerugian pada suatu negara, itu bisa masuk kategori dijerat dengan hukum korupsi. Jadi sedikit gambarannya juga seperti itu. Jadi itu barangkali mungkin kita sedikit-sedikit agak bisa melebar sedikit pemahaman terkait dengan itu. Dan minta sedikit diberi ulasan itu. Terima kasih tambahannya. Bahkan nanti banyak berita bahkan dari hukum, advokat hukum atau yang lain sebagainya, bahkan dari kepolisian, itu pun juga kaitan dengan mengatasi korupsi ini ya nggak semudah itu. Banyak kali misalnya 271, saya yakin yang ditumbalkan itu aslinya dudu wonge sing korupsi. Karena itu dari polisi pun nyampaikan supaya pentolannya rakeneng cari kambing hitam yang ada di bawahnya, sekretaris kayak apa-apa yang lain sebagainya, sehingga pemimpin iki mau ucul untuk ngurusi ini sampai bisa yang kena salah satunya ini aslinya wong iki mau ya ditumbalke kowe mlebu tak kei ngono, bagian bar kuwi ngono asli gur ngono kuwi. Itu dari kepolisian pun juga seperti itu. Makanya tadi sejak dari hal yang terkecil, dari masyarakat pun juga sama, harus dibudayakan malu, harus dibudayakan tentang rasa malu ini. Selain itu, saya ketika tanya pada murid saya, koruptor seperti ini pantasnya dihukum apa? Hukum mati, Pak. Terus saya teringat seperti Kim Jong Un Korea Utara, Kim sembuh ngerti lah sih gue, langsung bedil mati. Oh bagus, setuju. Kenapa kalau gitu? Kalau Ustadz Habib Rizik bilangnya gini, kalau dalam syariat Islam, orang mencuri itu kan dipotong tangan. Kenapa kok sebagai Ustadz saya juga cocok dengan dia dibunuh, dipotong kepala? Ya karena kalau potong tangan itu mencurinya sampai nisab saja.
untuk paling kebutuhan makan untuk keluarganya aja. Tapi kalau udah sampai segitu, itu potong tangan nek sing mikir korupsi ning otake lho tetep korupsi meneh, potong kepala aja gitu. Setuju kan gitu loh. Tapi faktanya, fakta di lapangan juga seperti yang dikatakan Mahfud MD itu. Seperti yang dikatakan Mahfud MD, udah ada di meja Jokowi, Pak Presiden itu tentang undang-undang, rancangan undang-undang untuk pemiskinan koruptor. Itu udah sejak tahun berapa? Udah pernah lihat videonya ini? Sejak tahun berapa? 2020 apa 2021 nah. Intinya udah lama, sampai sekarang nggak pernah di ACC. Kenapa? Lo kok ngono lah? Lebih Nah, umpama ngono ya wonge yang miskin lho kuwi no. Gitu ya, paham sampai sini ya? Kenapa kok nggak di ACC? Karena bisa jadi dia juga melindungi bawahannya tadi. Nah, kalau dimiskinkan ya rugi no. Rene setoran meneh no ya, rene setoran meneh ngono loh. Jadi hal-hal yang seperti ini terkadang ada berita dan kita tidak jeli kaitan dengan ini. Ya, kembali lagi budaya malu itu memang harus ada, harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Jadi harus kita tanamkan pada anak-anak kita, orang-orang sekitar kita, supaya apa? Supaya ini nanti jadi tambah baik. Karena untuk memperbaiki masyarakat itu ya harus dimulai dari diri kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terdekat, nanti sampai akhirnya jauh. Ku anfusakum wa ahlikum nar, kan gitu, jaga diri kalian dulu, jaga keluarga dari api neraka. Lah nek kabeh ngono ki pasti tambah banyak tambah bagus. Tadi seperti yang disampaikan tadi kaitannya dengan pemimpin itu cerminan rakyatnya. Betul. Gini aja secara logis. Orang baik dan orang jelek itu banyak yang mana tuh? Nek reso jawab ya banget tenan. Lah terus akhirnya pemimpin jelek, lah ya wis ngono wae. Karena antara satu kiai dan dua pelacur, menang dua pelacur. Demokrasi kan ngono. Betul nggak? Lah ya profesor karo wong edan nilainya sama. Wong edan wong 5, profesor siji ya tetap menang wong edan 5. Makanya akhirnya diatur wong edan nih. Kan ngono. Ya cerminan dari rakyatnya ya logis betul gitu loh. Jadi saya nggak bisa nyangkal itu. Apakah orang Indonesia jelek-jelek? Ya pasti. Lihat aja pemimpinnya gitu aja. Makanya selain kita mengkritisi yang ada di atas, yang di bawah pun juga harus kita perbaiki. Ya, kita harus mulai. Tapi kembali lagi, masyarakat ini harus disuguhkan hal-hal itu dan ambil pelajarannya. Bukan cuman seperti di TV kuwi. Ning TV kok ditayangkan koruptor semene, ngono tok. Wong jelek melakukan kejelekan, beritane nggon jam 12 siang ngono kan mesti ngono kabeh. Kriminal ini kabeh metu kabeh. Tapi tidak diambil kesimpulan dari situ. Kalau orang baik harus ambil kesimpulan dari kejelekan-kejelekan ini, bukan untuk dicontoh tapi untuk pelajaran buat kita. Kita harus hati-hati. Jangan semua orang dihusnudoni tadi loh. Jangan semua orang dihusnudoni. Masa nek wong lanang jawil-jawil anake wedok jenengan terus jenengan husnudon. Ya aja ngeti-ngeti hamil piye ngono to. Ya, maka dari itu semua harus dipelajari. Dari orang-orang jelek kita bisa belajar bahwa kejelekan itu dilakukan dengan seperti apa, motifnya apa, itu semua bisa dipelajari sehingga kita bisa hati-hati. Jangan sebaliknya malah dicari alibinya atau dicari sebabnya. Oh bisa gini ya, dilakukan ruwet gimana. Bahkan ketika membahas tentang koruptor 271 triliun di penjara 3 tahun dan 5.000 denda, itu saya sudah di koruptor baik lho piye to, aku ngajarin iki ora bukan
bikin dirimu supaya jadi koruptor. Tapi supaya kamu ambil pelajaran, pasti banyak orang terdolimi. Kalau terdolimi itu pasti doanya mustajab. Na'udzubillah min syarri dzalik. Nah, belum lagi nanti kita bahas penjarane koruptori kaya apa. Oh ya Allah ya Rahman. Karo kamarmu ile HP HP penjarane Pak. Nah, ya bener. Jadi seperti itu. Ngalang-alai bintang 5 jelas kasur rempo ASEAN TV ini kulkase dan lain sebagainya dengan berbagai fasilitas nih duitnya semuanya lah ngomong. Nah 3 tahun ya enteng 5.000 baru gue cek sugih ngapain. Tapi kalau tadi undang-undang pemiskinan atau bunuh aja udah, sebenarnya itu kalau dilakukan sekali 2 kali gitu aja itu sajane wis orang yang koruptor meneh. Udah pasti jerah. Kan orang koruptor itu dimiskinkan. Padahal orang korupsi kan pengennya kaya kan gitu. Kalau dia dimiskinkan yang dia takutkan kan itu. Makanya itu perlu didukung seperti itu. Nah, kalau dia langsung miskin lah ngapa? Dimiskinkan itu ini kan gak cuman orangnya, keluarganya harus dimiskinkan semuanya gitu. Lah biasanya masalah korupsi kayak bojone ning rekeninge bojone, rekening anake duwe ATM ning luar negeri kan ngono akhirnya. Naik jet ngono ya. Orang ngerti ya omongan. Aku diandani lho. Ya sampai seperti itu kok bisa kalau dimiskinkan takut lah mungkin tanda tangan dia. Nah begitu pula kaitan dengan tadi tembak mati itu paling siji tok. Siji loro ping 10 ngono wis bar kuwi ora mungkin korupsine wong-wong kuwi. Jadi seperti itu. Belum lagi yang perlu diperhatikan kaitan dengan KPK yang sudah dilemahkan, ini juga harus dikritisi, perlu. Karena kalau dilemahkan lah ini wis jadi PNS, kan di PNS kan lah itu. Kalau udah jadi PNS ya mesti takut sama atasannya, mau dicuta biar itu gaji biar kan ngono mesti. Kalau dia independen, nah, pasti bagus. Nanti lihat aja sebelum dilemahkan dan setelah dilemahkan itu ketahuan kok, kelihatan banget. Kalau sebelum dilemahkan itu koruptor yang diambil itu pasti nominalnya bisa banyak kali triliun itu banyak diambil, kecekel wong-wong kayaknya. Tapi setelah dilemahkan paling ya 30 miliar. Walah, apa 30 miliar tok. Padahal lebih banyak dari itu juga banyak kan gitu. Nah, sampai triliun aja ada. Kenapa yang diurusi yang receh-receh gitu? Kenapa kok receh ya mau? Kemungkinannya wong wis ora iso diatur ciduk ngono ne. Ya ta. Wong ora setor ngono lho. Ora setor ya ciduk ngono wae. Naudzubillah naudzubillah. Ya. Semua itu kejelekan-kejelekan yang terjadi di Indonesia karena sila pertama dihilangkan. Karena sila pertama ada kata-kata yang dihilangkan, ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat bagi yang pemeluknya. Coba semua menjalankan itu, wah subhanallah. Badatun thayyibatun wa rabbun ghafur tenan. Pasti manfaat benar. Ya, kaitan dengan syariat, potong tangan dan lain sebagainya itu pasti akan berlaku. Ya, saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.